Seorang gadis asal Aceh berinisial PAF berusia 16 tahun, warga Aceh Besar menjadi korban perdagangan orang dengan modus akan dibawa untuk bekerja ke Malaysia. Alih-alih bekerja di tempat yang baik, anak di bawah umurnya ini malah dijebak menjadi pekerja seks komersial. PAF, yang masih di bawah umur bisa lolos ke Malaysia dengan dokumen palsu. Pelaku berinisial RD 41 tahun dan EN 38 tahun, saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Mereka membuatkan KTP dan paspor palsu atas nama M. Diketahui, M merupakan anak dari RD yang dokumennya dipakai oleh PAF agar bisa pergi ke Malaysia. Polisi mengungkapkan modusnya, korban dijanjikan pekerjaan di Malaysia. Namun, dokumen korban dipalsukan oleh tersangka RD dan E. Setibanya di Malaysia, korban dijemput oleh seorang warga negara Malaysia yang dikenal dengan panggilan Kak Su, lalu ditampung dan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Lantaran korban tidak sanggup bekerja sebagai ART, Kak Su, agen tenaga migran ilegal di Malaysia kemudian membawa PAF ke Hotel Mozu. Di hotel tersebut, korban dipaksa untuk bekerja sebagai PSK. Kak Su menerima uang sebesar 25.000 Rm, atau sekitar 96,2 juta rupiah dari pihak hotel. Kak Su bilang mau pergi sebentar untuk membeli beberapa perlengkapan, tapi dia tidak pernah kembali. Dan selama hampir 1 bulan korban PAF berada di hotel tersebut, korban mengalami eksploitasi seksual dan korban dipaksa bekerja sebagai wanita penghibur. Sementara R, pelaku yang telah ditangkap di Pekanbaru saat hendak terbang ke Malaysia, mendapatkan uang sebesar Rp5.000 Malaysia atau sekitar 15 juta rupiah dari Kak Su atas transaksi jual beli korban tersebut. Perdagangan orang ini terjadi karena adanya bujuk rayu dengan alasan mencari pekerjaan di negara lain. Ya, kalau di sini paling banyak adalah di negara Malaysia. Kemudian dari korban ini ya dibawa ke Malaysia, ya, kemudian di sana dipekerjakan tidak sesuai dengan harapan dari korban. Ternyata di sana dia dipekerjakan sebagai PSK. Dan di sana sudah ada agen yang menampung dari korban ini yang diantar oleh tersangka ke sana. Maka dari itu, melalui kesempatan ini, ya, kami menghimbau kepada masyarakat Aceh khususnya, apabila ada tawaran pekerjaan ke luar negeri, tolong betul-betul diteliti. Ya, apakah yang mengajak ini melalui agen resmi? Jangan sampai kalau dia tidak melalui agen resmi, tidak jelas, itu patut diduga ini merupakan tidak pidana perdagangan orang. Nah, maka jangan gampang terbuai bujuk rayu dengan penghasilan sekian, bisa mendapatkan pekerjaan yang mudah di sana. Nah, akhirnya setelah sampai di negara orang, justru dipekerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain RH, Pak, ada DPO lain, Pak, dalam kasus ini? Ya, DPO ada 2 orang dari keterangan, ya, dari keterangan saksi korban ada 2 orang, yaitu RD dan E. Yang saat ini masih kita terbitkan DPO dan informasi hasil lidik yang bersangkutan berada di Malaysia. Warga mana itu, Pak? Warga Aceh. Tersangka ini 3-tiganya warga Aceh, 3 orang ini. Cuman dari ketiganya ada hubungan sama korban keluarga Ya, tidak ada. Tidak ada. Ini tersangka ini bukan secara acak. Ya, kebetulan dia dapat. Dari cara acak. Entah dia yang mencari sendiri atau ada orang lain yang mengenalkan kepada tersangka. Sejak kapan nih, Pak? Sudah mulai? Ya 2014 ya Pak Pres. Kalau itu keterangan dari mantan suami dari R, tersangka R ini. Keterangannya seperti itu. Dari kapan, Pak? 2014. Ini mantan suaminya yang bicara seperti itu. Nah, ini nanti kita pendalaman lagi. Kalau memang sudah 2014 kan sudah banyak berarti korban. Nah, tapi sementara ini belum ngaku. Tetap kita pendalaman. Yang 2 lagi? Ya, kita sudah terbitkan notis ya. Nanti kita bekerja sama dengan Interpol yang ada di Malaysia.
apabila nanti bisa tertangkap melalui kedutaan yang ada di sana, kita akan amankan dan kita bawa. Jadi sudah masuk di red notice yang kedua orang ini melalui Interpol.